Kegiatan hari ini penyiangan pohon. Berhubung sudah 1 bulan ya dari penanaman awal, ini sudah 1 bulan. Pisang barlin saya baru tanam 1 bulan dan sekarang saja membersihkan gulmanya. Gulmanya dibersihkan supaya tidak mengganggu. Nah, sahabat semua, saya memang daunnya aduh bede ngaramet euy ya. Jadi ya, harus segera disiangi ya. Pisang-pisang ada di sini tetangga ya, beliau tanam pisang. Pisangnya juga pisang yang murah, pisang kecil, pisang barlin, dan beliau cukup sukses, namanya Pak Ileng. Beliau juga seorang nelayan dan bos perahu ya, bos perahu. Dia punya juga warung ya di pinggir pantai. Saya sempat ngobrol dengan Pak Ileng, petani dan pekebun pisang yang sukses di tempat saya. Beliau pilihnya pisang ini. Nah, saat tanya dulu ya, Pak, kan ini pisang, kata saya ya, pisang barlin kan harganya murah. Kata oh, Bapak pisang barlin kenapa enggak yang mahal? Ya, kalau petani di sini memang beragam katanya. Teman saya juga nggak hanya menanam pisang barlin, kata beliau. Tapi saya memilih pisang barlin karena tahan terhadap penyakit itu. Jadi menurut yang saya alami dan saya ketahui, pisang barlin ini pisang yang paling tahan dari penyakit. Makanya terus-terusan saya tanam. Ya, soal murah itu kan sebenarnya faktor kali aja ya, kata saya kan. Gimana ya, kita niru orang Cina katanya. Nggak usah ambil untung besar, yang penting kecil tapi berkali lipat dan berulang terus menerus. Sebenarnya memang pisang barlin pun kalau ditanam banyak ya, kan untung kita berlipat. Memang satu tandan itu pisang barlin ada yang cuma 3 kilo ya, ada yang cuma 6, tapi ada juga yang besar ya. Nah, meskipun pisang barlin ini untungnya kecil, tapi kalau kita tanamnya banyak ya, kalau dikalikan banyak juga. Contoh, kalau misalkan kita per minggu bisa per minggu panennya taruhlah 300 pohon ya per minggu, per 300 tandan. Yang standar 5 kiloan. Harga di sini ya cuma 2.000 pisang barlin itu per kilonya. Berarti kan 10.000 doang tuh per tandan. Sementara kita punya 300 tandan ya per minggu. Berarti hasil kita sudah 3 juta per minggu. Nah, terus kalau misalkan kita cuma 100 tandan per minggu, ya berarti
duit yang kita hasilkan cuman 2 juta per minggu. Jadi sebenarnya berkali aja. Nah, yang harus dipikirin kata beliau itu gimana supaya kita punya cepat punya pohon pisang yang banyak. Itu aja. Nah, kemudian beliau ini memberikan tips kepada saya. Jadi kalau di tahap awal penanaman pisang itu fokusnya adalah memperbanyak anakan. Itu yang saya lakukan kata beliau ya. Yang saya lakukan di tahun pertama memperbanyak anakan. Pisang Berlin anakannya itu lebih dari 1, bahkan bisa sampai 10 ya, kalau kita biarkan sampai 15. Nah, untuk tahap awal tahun pertama kita nggak usah pusing ya, nggak usah membunuh banyak anakan, nggak usah, nggak apa-apa, biarkan banyak. Soalnya apa yang kita cari adalah kita ingin mempercepat punya banyak pohon di tahun yang kedua. Bahkan di tahun pertama harus kita wujudkan punya banyak pohon. Berarti kalau begitu tujuannya, anakannya jangan dibunuh, jangan fokus ke buahnya dulu, anggap aja tabungan. Misal kalau tadi sampean kata ya mau tanam 100, ya udah tanam aja dulu 100 pisang Berlinnya. Setelah 100 biarkan dia beranak banyak, jangan dibunuh-bunuhin anaknya tuh, jangan dibunuh-bunuhin. Kalau ada yang beranak 10, biarkan aja 10. Nah, 100 kali 10 kan sudah 1000 kan. Nah, iya benar, sudah 1000 kan. Udah. Kalau tahun pertama kita punya 1100 dengan induknya kan. Induknya kan tadi 100. Anaknya ada 10, berarti kan 1100. Di tahun yang ketiga yang 1000 itu dipindah. Ya. Dipindah, kita tanam ulang kembali. Yang 100 biarkan aja di tempat semula. Yang 1000, maksud saya 1000 itu anaknya ya. Anaknya ditanam. Dan kita lakukan cara seperti tadi. Jangan fokus dulu ke buah, fokus ke anaknya. Kita perbanyak anakan. Ya. Misalkan seperti tadi lagi anaknya yang ada 3, yang ada 4 biarin. Kalau ada 10 pun biarin. Ya, kalau ada 10 sudah jadi 10.000 anakan. Di tahun ketiga ya, kita pindah ke lahan baru. Dan kita sudah punya tadi indukannya berapa? 1100 kan. Nah, yang 10.000 anakan pindah ke lahan 1 hektar. Ya. Dengan kerapatan 1 meter 1, kan 1 hektar itu 10.000 meter persegi kan. Berarti kalau 10.000 meter persegi mau tanam pisang Berlin yang kecil-kecil itu dengan jarak 1 meter 1, berarti sudah masuk 10.000 pohon. Mantap kan. Nah, 10.000 pohon di lahan 1 hektar. Nah, sekarang ada yang sudah punya di tahun ketiga itu, berarti sudah punya berapa? Sudah 11.100 pohon dengan induk yang pertama. 3 tahun 11.000 pohon. Barulah di tahun yang keempat kita fokus ke buah. Yang 10.000 jangan dibiarkan anaknya 10, jangan. Ya, fokus 1 tahun itu panen 4 kali atau satu rumpun. Tadi kan yang 10.000
pohon itu kan nantinya di 10.000 rumpun kan. Nah, di rumpun-rumpun itu hanya terdiri dari 4, paling banyak 5 aja. Tidak, jangan banyak-banyak, karena di tahun yang keempat ini kita fokus ke buahnya. Yang akan kita ambil fokusnya adalah buah, bukan lagi cari anakan. Kecuali kalau memang Anda masih berambisi untuk menambah populasi dan membuka lahan baru, tentu saja ulangi saja metode yang tadi 10.000 ya. Kalau kita ulang yang tadi, maka metodenya adalah 10.000 anakan itu pindah nanti akan menjadi 100.000 kan. Itu cukup untuk lahan 10 hektar. Berarti kalau begitu, kalau ambisi Anda masih besar untuk menanam pisang 10 hektar, itu akan terjadi insya Allah di tahun kelima. Ya, ini sebenarnya jarang yang mengaplikasikan teori seperti ini.